kebutuhan di dunia ini dan keluarga kita. Makanya kita cari dapat habis juga nggak apa-apa, asal kebutuhan dunia kita terpenuhi. Jadi hari-hari kita itu begitu terus berputar begitu. Itu sebabnya kemudian kehidupan ini berjalan. Karena ada syahwat yang memang Allah Subhanahu wa taala hiasi manusia itu dengan syahwat itu. Minan nisa wal banin, ya, senang perempuan, senang anak. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, ya, senang kekayaan. Dan senangnya kekayaan itu enggak sedikit, Pak. Senangnya itu pengen yang banyak. Itu syahwatnya di situ. Makanya kekayaan itu enggak ada batasnya. Kalau mengikuti selera manusia. Kalau mengikuti syahwat nggak ada selesainya. Jadi minal qanatiril muqantara ini jumlah yang besar. Jadi kalau pengen emas, yaitu emas ini kan simbol mata uang sebenarnya. Ya pengen rupiah yang banyak gitu. Senangnya itu banyak rupiah itu. Kalau urusan rupiah pengennya banyak. Ya ada syahwatnya di situ. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi khailil musawwamah itu kuda yang bagus untuk kendaraan pada zaman dulu. Karena belum ada mobil, belum ada alat transportasi sekarang. Sekarang itu untuk alat transportasi atau kendaraan ini syahwatnya tinggi juga. Makanya kalau pengen mobil itu dibelain macam-macam, Pak. Dibelain utang-utang karena pengen punya mobil. Ada syahwatnya, ada dorongan di situ. Dan dipikir-pikir, ini ya cara pandang saya ya. Dipikir-pikir, dunia ini memang menipu kadang-kadang. Punya mobil itu tambah susah, Pak, sebenarnya. Karena ongkosnya besar, risikonya tinggi. Ya kan, boleh Pak dihitung ya, Bapak ke Jakarta, bawa mobil sendiri, bensinnya habis berapa? Tolnya habis berapa? Apalagi cuma bawa sendiri, nyupir sendiri, itu butuh konsentrasi, risikonya tinggi. Kalau Bapak naik bus umum itu Pak, berapa ongkosnya? Lebih murah dari tolnya Pak itu. Tinggal duduk di bus. Duduk aja, nyampe sendiri. Ya kan? Tapi karena ada syahwatnya itu orang punya alasan macam-macam. Nah itu nanti bicara gaya hidup. Nah, nampaknya kalau bawa mobil sendiri itu gimana gitu ya. Daripada naik kendaraan umum. Tapi kalau dihitung-hitung itu biayanya lebih besar, resikonya lebih tinggi. Dan nggak bisa tidur, gitu ya. Bapak kalau bawa mobil nggak bisa tidur. Jadi kalau naik bus bisa tidur. Tapi kalau suruh milih ya tetap aja pengen punya mobil ya kan. Nah itu kan ada syahwatnya itu. Itu sesuatu yang menyenangkan untuk kehidupan dunia ini. Gitu. Hewan ternak, sawah ladang, ternyata itu semua ada syahwat. Nah karena itu Imam Nawawi dalam bab ini memulai dengan ayat di dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'an.
Dan datanglah setelah mereka satu generasi. Sebelum ayat ini di dalam surat Maryam itu menceritakan tentang para nabi dan orang-orang soleh. Wa khalafa min ba'dihim khalfun. Dan datanglah generasi setelah mereka. Jadi dalam kehidupan ini ada satu generasi, satu masa setelah orang-orang soleh, setelah para nabi itu khalfun, ya, generasi adha'us shalah yang mereka mengabaikan sholat. Mengabaikan itu banyak maknanya, ya, tidak memberi porsi waktu, ya, nganggap enteng, remeh, ya, nggak mendapat perhatian khusus, ya, diabaikan, nggak diperhatikan, dianggap nggak penting gitu. Ya, datang satu generasi yang nggak menganggap penting sholat itu, karena itu diabaikan, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam porsi waktunya. Karena tidak ada perhatian, akhirnya dijalankan semaunya dan seadanya, gitu, nggak serius. Itu agak usaha. Wattaba'u syahawat. Jadi kalau sudah menyia-nyiakan dan mengabaikan sholat, maka mereka akan mengikuti syahwat. Ini sesuatu yang aksiomatik. Jadi orang hidup ini, Pak, kalau nggak beramal baik itu beramal buruk. Untuk mengisi hidupnya itu, dia kalau nggak taat maksiat. Jadi pilihannya begitu. Karena sesungguhnya orang meninggalkan ketaatan itu karena ada kecenderungan berbuat maksiat. Ya, kalau orang sudah nggak mau ibadah, itu cenderungnya ya maksiat. Kalau sudah nggak mau diatur, itu cenderungnya melanggar. Orang kalau sudah punya kecenderungan nggak mau diperintah sama Allah, ya kebiasaannya melanggar, maksiat. Sebab manusia itu dituntut untuk mengisi hidupnya. Kalau tidak diisi dengan amal soleh, jadi kalau tidak diisi dengan amal soleh, maka diisi dengan amal toleh atau kemaksiatan. Nah, kalau sudah begitu, fasawfa yalqawna ghayya, maka yang ditemui adalah kesesatan. Jadi untuk tersesat itu gampang. Dalam hidup ini kalau hanya untuk tersesat itu mudah sekali. Tinggalkan sholat, ikuti syahwat sudah. Karena ini akibat fasawfa. Ini sesuatu yang akan terjadi sebagai akibat. Akibatnya apa? Akibat adha'us shalah wa taba'u syahwat. Fasawfa yalqawna illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Kenapa ini dikecualikan? Karena boleh jadi, Pak, kita ini dalam perjalanan hidup mengalami itu. Ya boleh jadi kita ini juga pernah ada usolah, gitu. Pernah juga ngikuti syahwat. Tapi ini jangan dilanjutkan supaya tidak tersesat. Supaya nggak berlanjut apa? Illa man taba. Harus tetap. Wa amila sholihah, dan beramal. Jadi makanya ada hadis, ya. Ittaqillah haitsu ma kunta wa ati sayyi'atil hasanat tamhuha. Jadi kalau kita ini bicara masa lalu itu, Pak, ya, perjalanan hidup ini, ya, saya dan mungkin jemaah ini sudah banyak melakukan kesalahan, bahkan dosa. Sebagai manusia itu ada saja, ya, jebakan-jebakan itu. Ya kita bisa saja terpeleset. Karena kita bukan malaikat yang nggak punya syahwat, itu loh masalahnya.
Manusia ini punya syahwat, jadi bisa terpelajar. Kalau malaikat nggak punya syahwat, karena itu nggak pernah maksiat. Tapi manusia bisa lebih mulia dari malaikat, sebab manusia itu kalau bisa baik, dia mengalahkan sisi keburukannya dulu. Kalau malaikat baik memang sudah begitu, sudah given, ditakdirkan begitu, diciptakan begitu. Tapi kalau manusia itu bisa baik seperti malaikat, dia sudah mengalahkan syahwat. Sehingga bisa, saya katakan mengalahkan, bukan meniadakan. Syahwat manusia itu nggak bisa dihilangkan. Yang bisa itu dikendalikan. Dan tugas kita itu bukan menghilangkan syahwat, tapi mengendalikan syahwat. Bagaimana syahwat ini positif, gitu. Itu yang diperintahkan. Ya contoh, ya senang perempuan, itu kan ada syahwatnya. Itu jangan dihilangkan. Maka jangan seperti orang ngerawat kambing dikebirin itu ya supaya gemuk itu. Jangan. Ini karunia Allah kok dikebirin. Tapi kalau itu tidak dihilangkan, itu bahaya juga. Dulu ada orang kafir itu menghilangkan syahwat itu, jadi potensi syahwatnya itu dimatikan. Bahaya. Dan jangan, nggak boleh. Tapi itu kebutuhan orang hidup. Maka yang boleh dikendali. Makanya harus ada penyalurannya itu. Senang perempuan itu boleh Pak jalannya. Bahkan kalau ya, bapak ini gara-gara dilarang untuk senang perempuan lalu berbuat haram itu tuh. Karena itu boleh menikah. Disediakan sama Allah, ada salurannya. Dan itu bukan saja boleh, tapi itu ibadah. Kalau caranya benar. Saya pernah menyampaikan di majelis ini, ada perbuatan yang kurang lebih sama, karena caranya berbeda, yang satu benar, yang satu salah, hasilnya berbeda. Yang satu pahala, yang satu dosa. Apa itu? Hubungan suami istri dengan orang berzina. Itu sama-sama ada syahwatnya, melampiaskan syahwat. Makanya dalam hadis ya, ini ada sahabat Rasul yang ditakdirkan oleh Allah fuqara. Lalu melihat orang kaya rajin ibadah itu, ada yang pengen gitu ya, bukan hasud tapi ini pengen. Nah, disampaikan kepada Rasulullah SAW, "Dzaba ahlu tusur bil ujur." Ya Rasul, enak tuh orang kaya. Kalau nyari pahala gampang, dapat banyak lagi pahalanya. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka saum, kami juga saum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan hartanya itu. Tapi kami nggak bisa ya Rasul. Gitu. Tapi kemudian dijawab Rasul, ini enak sekali jawabnya itu. Dan ini menyelesaikan masalah. Nggak usah begitu, bukankah aku kasih tahu dengan sesuatu yang kamu bisa sedekah? Tidak perlu dengan harta. Apa? Bikulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbihmu itu sedekah. Setiap kamu mengucap subhanallah itu sedekah. Walikulli takbiratin sedekah, walikulli tahmidatin sedekah, walikulli tahlilatin sedekah. Wal amru bil ma'rufi sedekah, wa nahyu 'anil munkari sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah, nahi munkar itu sedekah. Sampai kemudian wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ini bukan ngomong porno Pak ya, tapi hadisnya memang begitu. Tuh yang ada di istrimu tuh, yang kamu suka tuh, itu sedekah. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu dapat pahala?
Maka dijawab Rasul, bukankah kalau kamu melampiaskan di dalam yang haram itu dapat dosa? Ya dapat pahala karena itu halal. Karena itu yang haram itu dosa. Itu. Jadi perbuatan kurang lebih sama caranya, tapi hasilnya berbeda. Makanya Pak, jadi orang fakir itu nggak usah sedih Pak, itu enak. Lebih gampang ibadahnya daripada orang kaya. Ini orang kaya kalau sedekah harus dengan hartanya. Tapi orang miskin, ya kalau sedekah itu dengan kalimat thayyibah, al-baqiyatu sholihat, ya, dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sama Pak pahala. Ya ada hadis yang lain. Kalau orang kaya itu wajib berhaji Pak, kalau mampu. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu kan ngumpul-ngumpulin bekal, ya perjalanan. Karena dia mampu. Tapi orang fakir kalau ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, nggak usah seperti itu karena nggak mampu, nggak diwajibkan. Maka ada caranya yang lain untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Dengan salat berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan zikir sampai syuruk, salat 2 rakaat dan pulang. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Enak kan? Nah, yang jadi problem itu kita ini nggak mau jadi orang miskin itu. Itu masalah tersendiri itu. Jadi saya pernah cerita ya, sahabat Rasul itu yang minal mubasyirin bil jannah, ya sudah mendapat kabar gembira masuk surga. Itu salah satunya Ali radhiyallahu anhu. Ali ini menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali ini ponakan Rasul karena anak pamannya ya Abu Thalib. Tapi dia juga menjadi menantu Rasul. Jadi boleh Pak ya nikah dengan saudara sepupu itu boleh. Karena itu bukan mahramnya. Jadi saudara sepupu satu kali itu boleh menikah. Jadi bapak punya anak dengan ponakan bapak itu boleh. Apalagi sepupu 2 kali, ya nggak ada masalah. Ini contohnya Ali ini dengan Fatimah itu saudara sepupu 1 kali. Bukan saudara sepupu 1 kali ya. Ini bukan. Jadi Ali itu anak pamannya Rasul. Ya. Dapat anaknya Rasulullah SAW Fatimah. Ini masih dekat. Nah, dikisahkan Ali itu miskin. Bahkan pernah untuk sarapan aja nggak ada. Tapi Ali tidak pernah iri dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman radhiyallahu anhum yang kaya raya. Karena mereka ini paham kaya dan miskin itu sama. Dua-duanya ujian. Ya semuanya dipertanggungjawabkan. Nah buktinya apa? Sama-sama diberi kabar gembira masuk surga. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan kaya atau miskin. Tapi karena iman dan takwanya. Karena amal soleh. Nah ini menjadi penting Pak supaya kita dalam hidup ini bisa mensikapi secara tepat. Ya kalau kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, kita tepat mensikapinya. Sehingga menjadi orang kaya yang bersyukur. Kalau kita diuji ditakdirkan oleh Allah jadi orang miskin, kita tepat mensikapinya. Sehingga kita bisa bersabar. Bisa bersabar. Dan itu enak sekali. Berapa sih umur kita di dunia ini secara biologis? Ya 70 tahun kan udah panjangnya sekarang. Ini
sekarang ini Pak, usia-usia kita ini, saya ini hampir tiap pekan Pak, bahkan bisa 2-3 kali Pak dalam sepekan itu berita duka terus. Ini tidak kami alami 15-20 tahun yang lalu. Ini kenapa sering menerima berita duka? Karena yang meninggal itu orang-orang dekat kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal. Berita duka aja tuh. Dan itu pendek-pendek Pak umurnya. Saya punya teman itu baru 35, ada 50. Yang umur 100 itu jarang sekarang. Artinya hidup di dunia sebentar. Kalau kita bisa bersabar, ya nggak usah 100 tahun lah. 70-80 tahun itu sudah panjang. Ternyata waktu yang singkat. Tapi itu kalau bisa dilakukan oleh kita, balasannya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesabarannya itu. Jadi yang penting itu adalah bagaimana ketika kita mendapat kebaikan bisa bersyukur, ketika mendapat ujian bisa bersabar. Dua-duanya positif. Dua-duanya positif. Maka nggak usah dipilih Pak. Saya pengen jadi orang kaya bersyukur aja. Belum tentu begitu semuanya. Kalau pilih semuanya begitu nggak bisa. Karena Allah dengan hikmahnya sudah tetapkan kehidupan ujian manusia itu berbeda-beda. Tapi substansinya sama-sama ujian. Jadi yang bisa menegakkan sholat dan bisa mengendalikan syahwat itu ternyata dimulai illa man taba, yang bertobat dulu. Karena kita punya pengalaman mengikuti syahwat dan punya pengalaman mengabaikan sholat. Lalu setelah itu wa'amila sholihan, diisi ditambah dengan amal soleh. Sehingga balasannya positif, faulaika yadkhuluna jannah, mereka itulah yang akan masuk surga, wa la yuzlamuna syai'a, dan tidak pernah dikurangi sedikit pun kebaikannya. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua ini tentang fenomena Qarun. Tapi ada orang yang iri dengan Qarun gitu. Ini ujiannya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Ini Qarun. Jadi Qarun itu kalau keluar ketemu umatnya itu dengan kemewahannya. Jadi karena Qarun ini orang kaya. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Dia keluar menemui masyarakatnya itu dengan penuh kemegahan, kemewahan. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, lalu orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia itu berkeinginan dan mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Itu seandainya kami mendapatkan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Jadi melihat fenomena Qarun itu ketika tampil, ternyata masyarakatnya terbelah. Ada yang menginginkan hanya dunia, maka yang dikatakan apa? Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Duh ya Allah, kalau bahasa kita bebas sekarang ya, kalau saja kami juga diberi seperti itu. Kenapa? Innahu ladzu hadzin alim. Karena Qarun itu mendapatkan bagian yang besar sekali, mendapatkan anugerah dunia itu dibanding mereka itu lebih banyak. Maka mereka ingin itu. Tapi ada sekelompok lagi, wa qala alladziina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailakum, celaka kalian. Kalau kalian hanya mengikuti kepingin seperti Qarun dengan caranya, itu celaka kalian. Thawabullahi khair. Ternyata pahala dari Allah itu lebih baik liman amana wa amila sholihan, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi intinya di situ.
kita ini sukses kalau kita beriman dan beramal soleh. Dunia ini mengikuti aja, dunia ini sarana aja. Tapi ya ada wajarnya. Kalau sekarang tampil orang kaya di depan kita, kita juga terbelah itu. Ada yang pengen sangat kayak itu. Ya boleh-boleh aja kepengen, tapi jangan kepengen kayak Korun. Karena Korun ini sombong, bukan bersyukur. Karena itu ayat sebelumnya, ini menceritakan tentang kesombongan Korun. Wa ma utitu illa min ilmin indi. Dan aku ini diberi semuanya ini karena kehebatan. Itu sombongnya Korun. Maka itu kalau kayak jangan seperti di dalam Al-Quran itu ada perbandingan ya di situ. Jadilah seperti Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu kurang apa sih dikasih Allah dunia ini? Kayaknya sepanjang sejarah nggak ada yang kayak Nabi Sulaiman ya. Kayaknya nggak ada tuh. Apalagi Nabi Muhammad kalau dibandingkan Nabi Sulaiman, ya bagian dunianya nggak ada apa-apanya. Rasul nggak mewariskan apa-apa kecuali seekor kendaraan yang biasa beliau pakai, kemudian senjata dan sebidang tanah sedikit sekali. Itu Rasul kita Muhammad SAW. Dalam kehidupannya berbeda sekali. Tapi kalau Nabi Sulaiman, kalau ujian dunia itu 3 ya, harta, wanita, dan tahta itu udah lengkapnya Nabi Sulaiman. Kalau hanya harta udah dikasih. Itu pintu rumahnya aja dari emas dipikul 4 orang nggak kuat. Itu kayak apa tuh? Itu baru pintunya. Luar biasa. Kalau bicara kekayaan. Kalau soal jabatan, Nabi Sulaiman ini jadi pemimpin bukan untuk manusia saja. Dia ngerti bahasanya hewan, bahkan jin dipimpin Nabi Sulaiman. Nggak cukup manusia aja tuh. Kalau hanya perempuan, nggak ada Pak yang sanggup nandingin Nabi Sulaiman. Berapa istrinya? Bukan 1, bukan 2, bukan 4. Artinya kenikmatan dunia itu sudah pada puncaknya. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Semua ini hanyalah karunia Tuhan. Liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur. Apakah aku kufur atau apakah aku bisa bersyukur atau kufur. Itu saja yang dipahami Nabi Sulaiman. Rupanya kenikmatan yang melimpah itu hanya ibtilah, hanya ujian. Apakah bisa bersyukur atau kufur. Nah, jadi kehidupan dunia itu ada fenomenanya seperti itu. Maka ayat ini kenapa dimasukkan bab ini? Supaya kita nggak salah pilih gitu. Kalau hanya kemewahan dunia, kalau hanya karena gaya hidup, itu sudah ada contohnya semua. Tapi jangan seperti Korun. Nah, yang tidak seperti Korun itu apa? Satu, orang yang diberi ilmu sehingga tahu siapa itu Korun. Dan juga orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena ilmunya itu lalu dia beriman dan beramal soleh. Sehingga tahu bahwa pahala di sisi Allah itu khairun wa thawabullahi khairun. Jadi pahala dari Allah itu lebih baik dari hartanya Korun itu. Nah, kalau kita ini minta naim, minta nikmat di dunia ini, itu jangan sebatas selesai di situ. Harus juga kita pikirkan ternyata itu akan diminta pertanggungjawaban semuanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya dari seluruh kenikmatan yang diberikan itu. Baik, ini ayat-ayatnya. Saya bacakan hadis yang pertama. Sudah habis Ustaz waktunya? Siap.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi syairin yaumaini mutatabi'aini hatta qabida," muttafaqun alaih. Ini coba Aisyah menggambarkan cara Rasul memenuhi kebutuhan makannya itu sederhana sekali. Jadi keluarga Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW itu ya hanya dengan khubzi syair, ya, roti dari gandum. Dan itu juga sekedarnya masyabi'ah. Ya. Jadi nggak berlebihan begitu. Jenisnya saja seperti itu. Kira-kira kalau orang Arab nih Pak, roti dari gandum itu jenis makanan yang mewah atau biasa-biasa aja? Biasa, itu yang umum begitu. Itu makanan pokoknya gitu. Itu sampai tidak ada 2 hari berturut-turut. Itu aja nggak ada gitu. Sampai Rasulullah dipanggil, sampai Rasulullah wafat. Jadi kebayang oleh kita betapa untuk memenuhi itu. Kalau Allah berkehendak, apa susahnya? Kalau hanya sekedar mencukupi nabinya. Tapi kenapa itu yang dicontohkan? Inilah cara mensikapi kehidupan dunia. Sebab apa yang ditakutkan? Di situ ada syahwat. Takut syahwat nggak terkendali ketika pola makan ini mewah. Gitu. Makanya ada ajaran saum itu begitu, Pak. Kenapa kita suruh puasa itu? Supaya kita ini belajar lapar. Gitu. Nah, di situ ada hikmah yang luar biasa, yaitu mengendalikan syahwat itu. Dan itu nggak ada ujungnya. Kalau dituruti nggak ada ujungnya. Maka secara umum, ini kalau kita bicara gaya hidup, Pak, ya. Ini orang itu kalau penghasilannya nambah, itu pola makannya akan berubah. Belanjanya mesti nambah, karena keinginannya jadi banyak. Dan Masya Allah ya, kita di Indonesia ini pola makan kita ini luar biasa itu. Macamnya itu apa, enggak tahu berapa ini, kita nggak bisa ngitung gitu. Paling pandai ini kuliner ini orang kita ini luar biasa. Apa aja bisa diolah itu. Ini dari singkong aja jadi produknya jadi apa aja itu, Pak? Singkong aja satu aja itu. Jadi produk makanan apa aja dari singkong itu. Udah nggak kehitung gitu. Saking pintarnya ngolah itu. Yang jadi repot itu kalau hidup ini konsentrasinya cuman ngurusin makan aja gitu. Itu kan hewan yang cuman makan aja, itu hewan itu. Manusia mah bukan hewan. Tapi syahwatnya ada di situ. Syahwatnya. Di riwayat yang lain nih, Rasul itu disebutkan ya 3 kali hilal dalam 2 bulan. Artinya ini disaksikan mulai ini bulan pertama ya, kalau kita itu gajiannya akhir bulan apa awal bulan ya. Nah, rupanya ini juga ada hitungan bulan Pak soal ini memenuhi kebutuhan ini. Jadi diriwayatkan itu 3 kali hilal, 3 kali awal bulan. Itu nggak pernah ngepul dapurnya Rasul. Nggak pernah ada masak. 2 bulan, Pak. 3 kali ngelihat hilal, tapi masanya 2 bulan. Itu nggak pernah dapurnya ngepul. Nggak ada yang dimasak. Kenapa? Makanan Rasulullah dan keluarganya itu hanya 2. Hanya tamar dan air. Tamar itu kurma. Memang kurma nggak perlu dimasak. Jadi hanya ada kurma dan air. Hanya saja memang tetangganya Rasul ada yang baik. Suka bantuin, suka ngirim susu gitu. Suka ngasih. Ya, ada susu, ada masakan-masakan dengan gitu. Tapi persediaannya keluarga Rasul sendiri dalam 2 bulan itu hanya ada kurma dan
sehingga nggak perlu masak, nggak ngepul dapurnya. Coba kita lah Pak, ini nggak usah 2 bulan lah, 2 hari nggak ngepul aja gimana? Ribet itu semuanya itu. Ribet, karena nggak memahami persoalan. Bahkan pernah ya, Rasul itu nanya kalau kepada salah satu istrinya itu, ini ada sarapan nggak pagi ini? Dia nggak ada ya Rasul. Ya udah kalau gitu kita saum saja. Ya, solusinya itu sederhana, gampang gitu. Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah marah-marah gitu. Ya udah kalau nggak ada sarapan kita saum aja. Selesai masalah, solusinya positif gitu. Jadi kalau kita minta sarapan nggak ada itu kira-kira apa Pak? Lo ngapain aja katanya. Buat apa gue susah-susah nyari nafkah kalau sarapan aja nggak ada. Udah jadi panjang ceritanya itu. Itu anak Pak yang nggak salah nggak apa itu jadi sasaran itu. Padahal itu sederhana aja. Ya kan mungkin nggak ada sarapan itu kan mungkin banyak uzur. Mungkin istri kita lagi kurang sehat, nggak bisa nyediain, mungkin macam-macam. Uzur hidup itu kan macam-macam. Nah itu kalau dipahami kan sederhana, ya udah, nggak apa-apa, gitu. Enak aja. Tapi ada yang macam-macam sikapnya. Ya udah kalau nggak dibikinin sarapan di rumah, saya nyari di luar. Nah, karena keseringan nyari sarapan di luar, jadi repot lagi itu. Akhirnya nggak betah ke rumah gitu, pengennya di luar aja. Hanya hati-hati Pak ya yang suka makan di luar itu ada dampaknya itu, ada akibatnya itu. Ya bagus itu ya di rumah, ketemu keluarga, ketemu anak. Sering-sering makan di luar itu hati-hati. Nanti bisa lupa istri Pak, lupa anak. Yang ingat istrinya orang, anaknya orang. Karena itu ada contoh. Kalau ngasih anaknya orang itu gampang gitu. Ya. Jadi kalau ngasih anaknya orang itu gampang. Tapi kalau ngasih anaknya sendiri itu pelitnya luar biasa. Karena itu kebiasaan di luar rumah. Ngasih belanja istrinya aja diomongin aja itu. Tapi kalau ngasih istrinya orang gampang aja. Ya kadang hidup ini harus direnung-renungkan sih Pak. Kalau ngikuti syahwat mah nggak ada selesainya. Kalau syahwat itu yang menyenangkan Pak. Kenapa? Di rumah senang, di luar rumah juga senang. Itu syahwat itu. Akhirnya ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi jemaah sekalian, beliau menyebutkan beberapa riwayat hadis, ada 3 di bab ini, tapi intinya sama, menceritakan bahwa kehidupan Rasulullah SAW dan keluarganya dalam soal makan, minuman, pakaian itu sederhana sekali. Maka itu dikasih judul al-iktisar alal qalil. Dimencukupkan dengan yang sedikit itu. Jadi tidak bermewah-mewah. Nah ini pelajaran menarik ternyata, apalagi hidup kita sekarang ini Pak ya. Saya sering memahami begini. Doa kita penggalan pertama itu sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah itu sudah Pak kita. Masya Allah ya. Jadi sudah nggak kehujanan, nggak kepanasan, punya rumah, pakaiannya Masya Allah. Ya belum robek sudah ganti. Jadi, Rasul sampai jahit loh Pak pakaiannya sendiri. Rasul itu pernah nyulam bajunya sendiri. Kenapa baju disulam? Karena sudah rusak. Kalau soal makan minum, Masya Allah, coba bayangkan Rasul hanya ada tamar dan air. Kita ini kalau buka ada apa coba? Suruh mengurangi makanan dengan saum, tapi bukanya dihidangkan makanan yang macam-macam. Rasul itu bukanya bakal dengan beberapa butir biji kurma. Kalau nggak ada kurma dengan air putih, air mineral itu. Dengan buah-buahan yang manis, sederhana sekali. Artinya kalau kita bisa membatasi diri, kebutuhan makan minum kita itu sudah selesai.
Itu sederhana banget. Kalau hanya urusan perut itu Pak, Masya Allah udah hasanah betul kita ini. Ya. Tinggal wafil akhirati hasanah. Dengan fasilitas yang cukup, makan minum yang cukup itu akhiratnya dapat enggak? Itu pertanyaannya. Maka penggalan doa yang kedua ini harus menjadi renungan kita semua. Apalagi pelajarannya sudah banyak sekali. Ya, pelajaran yang paling nasihat yang paling mendalam itu ya saudara-saudara kita sudah banyak mendahului kita. Ya, tinggal nunggu giliran. Nah, mudah-mudahan dengan cara pandang seperti ini ya kita sudah mulai punya konsentrasi untuk menyiapkan bekal akhirat dengan kegiatan di dunia ini. Sehingga mari seluruh aktivitas kita di dunia ini kita formulakan menjadi ibadah. Ya, supaya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal akhirat kita kelak. Allahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Jazakumullah khair, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Sudah diingatkan ini Pak RW sudah goyang-goyang begini, ini isyarat ini. Ya sudah harus diakhiri itu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.